Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah merhatiin gak sih waktu lihat dokumen tanah, kenapa ejaannya sertifikat pakai huruf P? Padahal kan kita semua tahu kalau di kamus itu pakainya F, sertifikat. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas misteri di balik satu huruf ini, yang ternyata punya cerita panjang dalam sejarah hukum di Indonesia. Ini dia nih pertanyaan utamanya. Di satu sisi, kita punya Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai panduan bahasa kita. Di sisi lain, ada dokumen legal super penting kayak sertifikat tanah yang ejaannya beda. Jadi apa negara kita salah ketik selama puluhan tahun? Atau jangan-jangan ada alasan lain yang lebih dalam? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai penelusuran kita dengan membedah inti masalahnya. Kenapa sih bahasa di kamus sama bahasa di dokumen resmi negara bisa nggak sinkron? Ini bukan sekedar salah eja loh, ini tuh semacam teka-teki linguistik dan hukum yang seru banget buat dipecahkan. Coba lihat perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Di kiri ada sertifikat dengan F, kata yang sesuai kaidah bahasa Indonesia modern. Terus di kanan ada sertifikat dengan P, bentuk yang konsisten banget dipakai oleh lembaga kayak Badan Pertahanan Nasional. Nah, konflik inilah yang jadi fokus kita hari ini. Oke, saatnya kita jadi detektif hukum. Buat mecahin misteri ini, kita harus mundur ke masa lalu, menyisir arsip-arsip peraturan di Indonesia. Pertanyaannya simpel, di mana dan kapan istilah sertifikat ini pertama kali muncul? Kalau mau mulai menelusuri, titik awal yang paling logis ya pastinya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Ini kan ibunya semua peraturan pertanahan di Indonesia. Pasti kata sertifikat asalnya dari sini dong. Dan disinilah kita nemu kejutan pertama. Kalau kita lihat di pasal kunci UUPA 1960 yang ngomongin soal bukti hak atas tanah, kata sertifikat itu ternyata nggak ada. Undang-undang ini cuma menyebutnya surat tanda bukti hak. Loh, jadi dari mana dong istilah itu datang? Nah, lini masa ini ngejelasin semuanya. Baik, mari kita luruskan secara detail ya. Di tahun 1960, di UPA, seperti yang kita lihat tadi, istilahnya masih umum, surat tanda bukti hak. Terus, maju tahun ke 1961 dalam peraturan pemerintah nomor 10. Nah, disinilah kata sertifikat akhirnya lahir dan muncul secara resmi. Puluhan tahun kemudian, di PP nomor 24 tahun 1997, istilah ini dipertegas lagi dan sejak itu dipakai terus-menerus sampai sekarang. Jadi momen kuncinya ada di tahun 1961 itu. Nah, ini dia bukti otentiknya. Pasal 13 ayat 1 dari PP nomor 10 tahun 1961, ini bisa dibilang akta kelahiran resmi dari istilah sertifikat dalam hukum agraria kita. Disinilah surat tanda bukti hak secara eksplisit diberi nama baru, yaitu sertifikat. Oke, kita udah tahu kapan istilah itu lahir. Sekarang pertanyaan yang lebih gede lagi, kenapa diejanya pakai huruf P? Nah, buat ngejawab ini kita perlu lihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Para ahli ternyata udah meneliti fenomena ini dari berbagai sisi. Ada yang lihat dari kacamata linguistik, hukum agraria itu sendiri, sejarah ejaan, sampai analisis sosiolinguistik. Setiap sudut pandang ini ngasih kita kepingan puzzle yang bakal melengkapi gambaran besarnya. Salah satu penjelasan paling kuat itu datang dari sejarah ejaan. Jadi dulu, sebelum ada ejaan yang disempurnakan atau EYD, banyak banget kata serapan dari bahasa asing yang bunyinya F ditulisnya pakai P. Contohnya ya ini, kata filosofi dulu sering ditulis filosofi. Jadi bisa dibilang sertifikat ini semacam fosil linguistik yang membeku di dalam teks hukum sebelum ejaan kita distandarisasi. Teori ini juga diperkuat sama konsep namanya diferensiasi register. Gampangnya gini, setiap bidang profesi kayak hukum, kedokteran, atau teknik itu sering punya jargon atau istilah teknisnya sendiri. Istilah ini sengaja dijaga konsistensinya biar nggak ambigu, meskipun mungkin kedengarannya aneh buat orang awam. Nah, sertifikat itu adalah register dalam dunia hukum. Setelah kita telusuri jejak hukum dan linguistiknya, akhirnya kita sampai di kesimpulan. Sekarang kita bisa jawab pertanyaan awal kita dengan lebih yakin. Jadi, kita harus pakai yang mana? Sertifikat atau sertifikat? Jawabannya ternyata sederhana banget. Semuanya tergantung konteks. Kalau Anda ngomong dalam lingkup hukum, misalnya lagi bahas dokumen pertanahan atau nulis naskah peraturan, maka kata yang tepat adalah sertifikat pakai P. Tapi kalau dalam percakapan sehari-hari, tulisan di media, atau konteks umum lainnya, sertifikat pakai F adalah bentuk yang baku dan benar. Jadi, poin utamanya adalah nggak ada yang salah. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal kapan dan di mana kita menggunakannya. Sertifikat adalah istilah teknis hukum yang resmi, sementara sertifikat adalah kata baku dalam bahasa Indonesia secara umum. Keduanya hidup berdampingan, punya perannya masing-masing.
Nah, misteris satu huruf ini ternyata membuka diskusi yang lebih besar dan menarik. Istilah hukum itu kan sering kali sengaja dibekukan supaya maknanya tetap dan nggak berubah demi kepastian hukum. Tapi di sisi lain, bahasa itu hidup dan terus berevolusi. Ini ninggalin kita sebuah pertanyaan, mana yang lebih penting? Menjaga konsistensi hukum biar nggak ada kerancuan atau menyesuaikan istilah dengan perkembangan bahasa supaya tetap relevan? Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.